Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Kavini Saiman, NIM 602020019013, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 1 semester 6. Baik, di sini saya akan memaparkan materi pada mata kuliah kebijakan fiskal. Adapun materi yang pertama yang mengenai instrumen dan jenis-jenis kebijakan fiskal. Materi yang pertama mengenai definisi dari kebijakan fiskal. Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah pemerintah dalam membuat perubahan-perubahan pada pajak atau dengan pembelanjaan. Sedangkan dalam Islam, kebijakan fiskal adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan syariah, di mana menurut Imam Al-Ghazali termasuk dalam peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga keamanan, kehidupan, intelektualitas, dan kepemilikan. Jadi, dapat kita simpulkan kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mendapatkan dana-dana dan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam membelanjakan dana tersebut dalam rangka melaksanakan angka pembangunan. Materi yang kedua yaitu instrumen kebijakan fiskal. Dalam ekonomi konvensional, Andi Warman akan menjelaskan bahwa dalam APBN atau struktur anggaran pendapatan belanja negara terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan. Yang pertama yaitu melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, contohnya dengan mendirikan badan usaha milik negara atau yang biasa dikenal dengan BUMN. Seperti halnya perusahaan lain, perusahaan negara ini diharapkan dapat memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Kemudian yang kedua itu pajak. Menghimpun dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan terdapat dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi bangunan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu meminjam uang. Pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat atau dari sumber lainnya dengan syarat harus dikembalikan di kemudian hari, di mana masyarakat harus mengetahui dan mendapat informasi yang jelas bahwa di kemudian hari mereka harus membayar pajak yang lebih besar guna membayar hutang yang dipinjam. Kemudian pinjaman ini harus bersifat sementara dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu instrumen pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu adalah zakat. Instrumen kebijakan pendapatan pada masa awal Islam ini adalah zakat. Zakat yang dikumpulkan berbentuk uang tunai seperti dirham atau dinar, di mana berasal dari hasil pertanian atau hasil lainnya, di mana diwajibkan dibayarkan pada tahun kedua Hijriah dan diwajarkan setiap bulan puasa Ramadan. Kemudian yang kedua itu khums. Instrumen pendapatan yang kedua adalah khums sebagaimana yang diatur dalam surah Al-Anfal yang mengatur tentang pembagian pangkasan orang yang menyatakan bahwa 1/5 dari harta rampasan itu adalah untuk Allah dan Rasulnya, yaitu digunakan untuk kesejahteraan umum dan untuk kerabat bangsa, anak yatim yang membutuhkan, dan orang yang sedang berada dalam perjalanan. Kemudian yang ketiga itu jizyah. Selain itu, penerimaan negara lainnya berasal dari sektor jizyah dibayarkan oleh non-muslim, khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa seperti properti, ibadah, dan kebebasan dari kewajiban militer. Kemudian yang keempat yaitu kharaj. Kharaj menunjuk pada pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutang milik umat jika tanah diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non-muslim jatuh ke tangan orang Islam akibat kalah dalam pertempuran, itu tersebut menjadi dari bagian kekayaan publik umat. Kemudian yang kelima yaitu sumber pendapatan lain. Sumber pendapatan negara lainnya adalah usyar. Usyar adalah biaya impor yang dikenakan kepada semua pedagang yang dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Seri selanjutnya yaitu mengenai sumber-sumber penerimaan negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari yang pertama yaitu penerimaan perpajakan, di mana perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri maupun perdagangan internasional. Kemudian yang kedua itu penerimaan negara bukan pajak, di mana penerimaan negara bukan pajak itu adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, sebagian usaha pemerintah atas laba badan usaha milik negara, atau penerimaan negara bukan pajak lainnya. Kemudian yang ketiga itu penerimaan hibah dari dalam negeri maupun luar negeri. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri maupun sumbangan lembaga swasta dan pemerintah di luar negeri. Selanjutnya mengenai jenis-jenis kebijakan fiskal, di mana dalam perkembangannya kebijakan fiskal dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu pembiayaan fungsional. Dalam pembiayaan fungsional, pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat secara tidak langsung yang ditimbulkan terhadap pendapatan nasional, terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan anggaran.
di mana dalam pendekatan ini lebih banyak disukai daripada pendekatan pembelanjaan fungsional, karena pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman dimaksudkan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Kemudian, yang ketiga itu stabilitas anggaran otomatis, di mana kebijakan fiskal mempunyai efek stabilisasi otomatis terhadap permintaan melalui kombinasi antara pengeluaran pemerintah yang merupakan intensi perubahan terhadap pendapatan dan atau pembayaran pajak yang berbeda dengan pendapatan. Kemudian yang keempat itu anggaran belanja seimbang, di mana suatu modifikasi pembelanjaan atas dasar anggaran yang disesuaikan dengan melihat keadaan adalah dengan membelanjakan secara seimbang dalam jangka panjang, tetapi ditempuh defisit pada masa depresi atau surplus pada masa inflasi, di mana mempertaruhkan keseimbangan anggaran dalam jangka panjang dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya mengenai kebijakan fiskal sebagai produk politik. Sebagai produk politik, kebijakan fiskal tidak terlepas dari kedudukan lembaga pemerintah, di mana kepentingan serta mekanisme pertanggungjawaban di antara lembaga-lembaga tersebut, baik di tingkat pusat maupun di daerah, sehingga pemahaman mengenai hiperinflasi politik di lembaga-lembaga tersebut sangat penting. Substansi kebijakan fiskal dimaksudkan untuk tujuan-tujuan ekonomis yang berupa peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat, perumusan kebijakan yang melibatkan keputusan politik. Kemudian pemahaman mengenai kebijakan fiskal melalui pendekatan politik yang terkait dengan proses pembuatan kebijakan itu sendiri, di mana tindakan pemerintah untuk membuat kebijakan dibatasi oleh corak dan kualitas warga negara dalam proses pembuatan keputusannya. Oleh karena itu, untuk menjamin kelancaran program kebijakan yang dibuatnya, pemerintah harus memperhatikan reaksi masyarakat terhadap suatu kebijakan dan program-program yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa contoh kebijakan fiskal sebagai produk politik. Yang pertama, akibat dari krisis ekonomi tahun 1998 yang menyebabkan sektor real macet dan hiperinflasi, di mana hal ini ditimbulkan karena adanya hutang dalam negeri dalam jumlah yang besar akibat upaya untuk menyelamatkan sektor perbankan yang kacau balau akibat adanya krisis. Kemudian yang kedua itu krisis ekonomi di Asia. Krisis ekonomi Asia berawal pada bulan Mei tahun 1997 ketika bat mata uang Thailand diserang habis-habisan. Materi selanjutnya mengenai aspek politik dan kebijakan fiskal. Pemahaman mengenai kebijakan fiskal melalui pendekatan politik terkait dengan proses pembuatan kebijakan itu sendiri, di mana asumsi yang dipakai adalah bahwa semua keputusan kebijakan fiskal tidak terlepas dari kepentingan aktor maupun lembaga yang terlibat di dalam kebijakan tersebut, di mana dalam pengelolaan anggaran, menurut kebijakan ini yang terpenting adalah yang pertama itu hubungan langsung di antara belanja pemerintah dengan penerimaan pajak hingga penyelesaian anggaran untuk kestabilan ekonomi. Kemudian yang kedua itu masa depresi di mana banyak pengangguran, maka belanja pemerintah adalah merupakan satu-satunya untuk mengatasinya. Yang ketiga itu periode kesempatan kerja penuh pajak akan diusahakan surplus. Kemudian yang keempat adalah di dalam perekonomian terjadi kemunduran ekonomi, maka program pajak tidak diubah, akan tetapi konsekuensi penerimaan pajak menurun dan pengeluaran pemerintah semakin besar. Kemudian yang kelima itu karena pengeluaran pemerintah bertambah besar di masa kemunduran ekonomi, maka akan terjadi defisit anggaran dan ini akan mendorong sektor swasta terpacu untuk maju. Kemudian yang keenam itu dalam masa inflasi terjadi kenaikan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak pendapatan, di mana anggaran belanja surplus sementara tunjangan bagi penganggur tidak perlu banyak. Dan selanjutnya yaitu lembaga-lembaga yang melahirkan kebijakan fiskal, di mana lembaga yang pertama yaitu adalah Presiden. Presiden adalah satu nama jabatan yang digunakan untuk memimpin suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi maupun negara. Presiden dipergunakan untuk kepala negara dalam republik, baik dipilih secara langsung melalui pemilu ataupun secara tak langsung. Presiden adalah pimpinan pelaksana perundang-undangan dalam sebuah negara republik. Yang kemudian itu yang kedua menteri. Menteri adalah jabatan politik yang memegang suatu publik instansi dalam pemerintahan. Menteri biasanya dipimpin suatu kementerian dan dapat merupakan anggota dari suatu kabinet, di mana dipimpin oleh seorang gubernur, jenderal maupun presiden atau perdana menteri. Kemudian yang ketiga itu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau DPR RI, umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, adalah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketenagaraan Indonesia yang merupakan lembaga yang terdiri dari anggota partai politik serta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian yang keempat yaitu Bank Indonesia atau disingkat dengan BI adalah Bank Sentral Indonesia yang sesuai dengan pasal 230 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga dalam sistem kewarganegaraan Indonesia yang memiliki kewenangan memeriksa, mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara.
yaitu rekayasa politik terhadap ketergantungan daerah terhadap transfer fiskal pusat ke daerah. Anggaran transfer fiskal ke daerah merupakan salah satu instrumen fiskal yang terpenting dalam politik desentralisasi fiskal, di mana guna membenahi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Implementasi kebijakan fiskal ke daerah selain memperhatikan kebutuhan pendanaan, urusan pemerintahan di daerah juga mempertimbangkan kemampuan keuntungan negara serta tujuan yang hendak dicapai dalam negara setiap tahun. Salah satu tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kapasitas fiskal di daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, di mana tujuan awalnya dilakukan desentralisasi fiskal adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengertian kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Secara umum, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah yang memengaruhi perekonomian melalui pengeluaran dan penerimaan pemerintah, di mana kebijakan fiskal ini merupakan pemasukan yang diatur utamanya melalui pajak dan pengeluaran, yakni berupa anggaran yang dikeluarkan untuk menunjang program pemerintah. Di sisi lain, kebijakan fiskal berkaitan erat dengan kebijakan untuk meraih tujuan ekonomi melalui instrumen perpajakan, penerimaan utang piutang, dan belanja pemerintah. Kemudian, secara umum, kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu, di mana tujuan utamanya dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan pengeluaran negara. Di samping itu, pengaruh dari selisih antar penerimaan dan pengeluaran perekonomian juga dipengaruhi oleh jenis-jenis penerimaan negara dalam bentuk kegiatan yang dibiayai pengeluaran negara. Kemudian di dalam perhitungan surplus anggaran pendapatan dan belanja negara atau disingkat dengan APBN, perlu diperhatikan jenis-jenis penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai penerimaan negara dan jenis-jenis pengeluaran yang dikategorikan sebagai pengeluaran negara. Jadi, pada dasarnya defisit dalam APBN akan menimbulkan efek perubahan besar dalam perekonomian. Dalam hal ini, defisit APBN yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri, maka hal ini akan menimbulkan tekanan inflasi jika pinjaman luar negeri tersebut digunakan untuk membeli barang-barang impor. Bila pinjaman luar negeri digunakan untuk membeli barang-barang dan jasa dalam negeri, maka kemudian defisit akan memakai pinjaman luar negeri tersebut untuk menimbulkan tekanan inflasi. Di sisi lain, pembayaran defisit APBN dengan penerbitan obligasi negara akan menambah jumlah uang yang beredar dan akan menimbulkan tekanan inflasi. Pengaruh kebijakan moneter terhadap perekonomian. Pada dasarnya, kebijakan moneter ditunjukkan agar likuiditas dalam perekonomian berada pada jumlah yang tepat, sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Kemudian, pelaksanaan pengaturan jumlah likuiditas di dalam perekonomian dilakukan oleh bank sentral melalui berbagai instrumen, khususnya melalui OMOS. Kemudian, dalam pelaksanaan OMO, pada umumnya bank sentral menjual atau membeli obligasi negara dalam jangka panjang. Jika likuiditas dalam perekonomian dirasakan perlu ditambah, maka bank sentral akan membeli sejumlah obligasi negara di pasar sekunder sehingga uang beredar ditambah, dan di pihak lain bila bank sentral ingin mengurangi likuiditas dalam perekonomian akan menjual obligasi negara yang berada dalam portofolio bank sentral. Kemudian, perlu dipahami bahwa portofolio obligasi negara di bank sentral dapat memberikan pendapatan kepada bank sentral berupa bunga obligasi. Kemudian perlunya koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah untuk menetapkan atau mencapai target-target moneter dan defisit APBN secara konsisten dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil. Di samping itu, koordinasi yang baik juga diperlukan untuk mendorong perkembangan pasar finansial serta mendukung pelaksanaan moneter dan fiskal melalui penukaran informasi. Hubungan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya di dalam pencapaian target-target ekonomi yang telah ditetapkan, di mana koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sangat diperlukan untuk menetapkan dan mencapai harga target moneter dan defisit fiskal secara konsisten dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi yang cukup stabil. Kemudian, pengendalian moneter dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya yaitu operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit dan pembiayaan juga dapat dilaksanakan dengan prinsip syariah. Kemudian, kebijakan fiskal adalah upaya untuk tindakan pemerintah sebagai pengambil kebijakan dengan mengubah penerimaan pajak dan pengeluaran negara. Di sisi lain, di Indonesia sendiri, hubungan keduanya terlibat dari pemerintah dan Bank Indonesia sebagai pengambil kebijakan secara rutin menggelar rapat koordinasi untuk membahas keadaan ekonomi terkini. Selain itu, keduanya juga terlibat secara bersamaan dengan menyusun asumsi makro di anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang dibahas bersama dengan DPR.
Hubungan fiskal antar pemerintah pusat. Presiden sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan perundang-undangan. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Kemudian, dalam hal ini perumus kebijakan yaitu Presiden dan DPR, pengawasan dilakukan oleh BPK atau BPKT, pelaksanaan keuangan harus mengupayakan kebijakan fiskal bermanfaat bagi banyak rakyat. Kemudian dalam hal ini pertanggungjawaban Presiden APBN disampaikan melalui rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Hubungan BPK dan DPR berbeda dari di banyak negara. Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan BPK sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang ada di dalam struktur negara kita. Selain itu, dengan tetap mempertahankan pemberian hak eksklusif berupa pemeriksaan keuangan negara kepada BPK, baik naskah asli maupun perubahan, Undang-Undang 1945 menjunjung tinggi transparansi atau akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Itulah sebabnya mengapa BPK diberikan kedudukan kebebasan dan kemandirian, maksudnya agar BPK dapat melaksanakan tugasnya secara objektif. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara menyebut bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannya kepada pemerintah. BPK pun dapat memproses secara pidana yang tidak serius terhadap korelasi pada temuannya. Temuan yang pemeriksaan BPK tersebut merupakan bukti awal yang dapat diperdalam dan ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Memenuhi amanat konstitusi, BPK juga dapat menerima penugasan dari lembaga pemegang hak DPR atau DPRD untuk melakukan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus itu dapat dilakukan berdasarkan inisiatif sendiri, baik atas dasar pemerintah, perpaduan masyarakat, maupun pendalaman pemeriksaan. Hubungan BPK dengan DPR maupun DPD. Bagi BPK, hubungan dengan pemerintah dan DPD serta pemerintah berpengaruh terhadap pengelolaan pemeriksaan keuangan negara. Yang pertama yaitu pelaksanaan pemeriksaan. Di dalam penyusunan rencana pemeriksaan, BPK harus melakukan komunikasi secara intensif dengan DPR dan DPD serta pemerintah. Hal ini dilakukan agar pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan, perhatian, dan pencapaian sinergi dari DPR, DPD, dan juga pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan pemeriksaan, di mana pelaksanaan pemeriksaan juga perlu dikomunikasikan dengan baik dengan DPR, DPD, dan pemerintah. Sesuai dengan standar pemeriksaan yang lazim, BPK perlu meminta tanggapan atas pelaksanaan pemeriksaannya, di mana untuk menilai keadaan hasil pemeriksaannya di lapangan serta mengomunikasikan hambatan yang ditemui. Kemudian yang ketiga yaitu pelaporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan merupakan produk pemeriksaan yang harus dapat menarik dan dipahami oleh DPR maupun DPD dan pemerintah. Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu desentralisasi fiskal. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, di mana ketergantungan dan sinergis sebagai sistem pemerintahan. Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah ini adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut dengan otonomi fiskal. Ruang lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dalam pasal 2 meliputi pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi. Kemudian yang kedua itu pengelolaan transfer ke daerah, kemudian yang ketiga itu pengelolaan belanja daerah, dan keempat yaitu pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah, dan yang kelima itu pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Selain itu, pada prinsipnya kebijakan desentralisasi fiskal mengharapkan bahwa ketergantungan daerah di dalam pusat ke daerah berkurang sehingga mampu mencapai kemandirian daerah sebagaimana tercapainya tujuan otonomi itu sendiri, di mana adapun lembaga-lembaga yang sudah dipercaya dalam hubungan dengan pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan fiskal seperti pengelolaan layanan nasabah atau DPLK, lembaga pengelolaan zakat, lembaga pembayaran penggunaan masjid, pengelolaan wakaf, dan lain-lain. Lembaga-lembaga yang terkait dengan proses kebijakan fiskal harus mengoptimalkan fungsinya masing-masing sejalan dengan demokrasi. Dengan ini, kebijakan fiskal dapat mencapai tujuan kondisi perekonomian lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan atau pengelolaan pemerintah.